Ya, halo pemirsa. Sudah hari Sabtu. Hari ini Sabtu 24 Februari 2024. What went wrong kembali menjumpai Anda, sebuah tayangan mingguan di mana Anda bebas menilai dan menghakimi orang sesuka hati Anda, dan yang pastinya ya, tayangan ini adalah tempat gratis untuk Anda untuk menilai mana yang menurut Anda salah, yang harus dibenerin gitu. Minggu ini di What Went Wrong kita masih membahas tentang pemilu 2024 yang diwarnai dengan kecurangan demi kecurangan yang mulai terlihat terstruktur, masif, rapih dan sangat matang, sistematis juga. Sebagaimana yang diaspirasikan oleh kawan-kawan yang hari Jumat kemarin tanggal 23 Februari 2024 itu di depan kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia, dan tuntutannya ada banyak. Karena acaranya juga tidak hanya digelar di Jakarta tapi juga digelar di Bandung, tepatnya di Air Mancur Asia Afrika. Sampai muncul ada tuntutan yang sebagaimana sudah banyak diketahui, yaitu ada diskualifikasi pasangan calon presiden, calon wakil presiden peserta pemilu 2024 nomor 2, yaitu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, meminta diadakan dan juga diadakan pemilihan presiden ulang dengan memecat seluruh komisioner dan pengurus KPU yang ada sekarang, termasuk ketuanya Hashim Asy'ari yang diketahui berasal dari Banser NU, Nahdlatul Ulama. Ya, tapi kali ini saya lepas atribut Nahdlatul Ulama saya karena ini adalah persoalan lain. Lalu tuntutan lainnya ada masalah MK. Ya, MK harus diberesin, intinya gitu. Masalah MK atau Mahkamah Konstitusi, Constitutional Court ya, harus diberesin pada intinya. Ya, harus diberesin, dan banyak lagi tuntutan-tuntutan lain yang disampaikan oleh teman-teman yang hari Jumat kemarin mengadakan unjuk rasa di Jakarta di depan kantor KPU dan di Bandung di Air Mancur Asia Afrika. Nah, isu kecurangan pemilu 2024 ini bikin ribut satu Indonesia loh. Bikin ribut satu Indonesia, dan satu Indonesia ini dibuat pusing karena masalah pemilu yang curang, dan efeknya saat ini masyarakat berjibaku dengan harga bahan pokok termasuk beras yang mahal. Ya. Dan itu bisa menimbulkan antrian yang cukup panjang karena kelangkaan beras, antriannya panjang, dan disebut juga ini efek domino dari ugal-ugalan pembagian bansos, bantuan sosial yang dilakukan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat dengan tujuan mengkonversi masyarakat yang dapat bantuan sosial itu untuk memberikan suara mereka kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Nah, akibatnya sekarang bukan tidak mungkin. Nomor satu, bukan hanya terjadi kelaparan besar, akan terjadi krisis pangan yang lebih parah daripada krisis biaya hidup atau cost of living crisis yang terjadi di Inggris, di kampung saya. Dari tahun 2022 sampai sekarang itu belum teratasi. Cost of living crisis atau krisis biaya hidup.
Ini mengkhawatirkan teman-teman, sangat amat mengkhawatirkan kalau tidak segera ditemukan ini jalan keluarnya. Karena kalau enggak akan bahaya. Satu ya. Jangan hanya sekedar Presiden Jokowi itu hanya mampu menyalahkan kondisi cuaca, OTW bulan Ramadan, bulan puasa, El Nino dan lain-lain sebagainya. Karena sebenarnya bisa saja sebelum bulan Ramadan itu harga beras itu tidak naik, malah bisa diturunkan. Karena yang terpenting adalah kalau kita ngerti dan paham apa itu supply and demand, itu pasti nggak akan terjadi kok yang saat ini terjadi. Ini semua terjadi karena ugal-ugalan pembagian bansos dan stok beras ini habis. Nah, rencananya Presiden Jokowi akan mengimpor banyak sekali beras dari Thailand dan juga dari India. Sementara para petani beras, petani padi di Indonesia, mereka tidak diberdayakan. Ini lucu banget. Ditambah beredar lagi rekaman suara dari Prabowo Subianto yang mengatakan Indonesia ini tidak boleh memiliki pemimpin yang bersih dan yang kuat. Tidak boleh memiliki strong leadership atau strong presidency atau kepresidenan atau kepemimpinan yang kuat. Alias masyarakat kita ini harus dipelihara seperti posisi sekarang agar bisa dimanfaatkan untuk pemilu-pemilu berikutnya. Ya, dimanfaatkan untuk ditipu, dikibulin, untuk dibodohin, ya kan? Jadi nggak boleh masyarakat Indonesia tuh ya pintar, pandai, cerdas, berpendidikan, berkualitas, kenyang, kaya, sejahtera, makmur, ya kan? Intelektual, IQ-nya tinggi, kalau bisa di atas IQ-nya Albert Einstein, ya kan? Dan lain, IQ-nya paling tidak di atas 100 lah IQ-nya. Naik dari 78 jadi IQ-nya ya paling tidak dia di atas 100 lah gitu. Kata Pak Prabowo juga, masyarakat kita ini harus jadi pelayan, harus jadi kacung, dan akan mendatangkan tenaga kerja asing yang digaji tinggi dalam jumlah yang besar. Bang Jack, ada dulu suaminya mantan ART tante saya lewat. Nah, ini berbahaya teman-teman. Ini sangat amat berbahaya kalau terjadi. Bayangkan ya, tenaga kerja asing yang sudah dikontrol, yang sudah dikendalikan sedemikian rupa. Ketika nanti Prabowo benar-benar nanti jadi presiden, ini akan diimpor banyak banget tenaga kerja asing dan mereka akan digaji sangat tinggi dibandingkan tenaga kerja dari Indonesia. Jadi Prabowo tuh mau masyarakat Indonesia tuh tetap miskin, tetap bodoh, tetap goblok, tetap on gitu loh. Agar bisa ditipu, dibohongin sama dia. Nah, inilah yang membuat masyarakat sampai dengan tokoh publik hingga tokoh bangsa ini bersuara lantang. Menolak pemilu curang, ya, agar jangan sampai apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto di dalam rekamannya yang viral itu menjadi kenyataan. Karena saya tidak ingin Indonesia ini menjadi negara yang isinya orang-orang yang menjadi budak di negaranya sendiri. Indonesia ini harus menjadi negara yang orang-orangnya menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Ya.
Sudah bagus tenaga kerja asing di Indonesia ini jumlahnya terkendali. Ya. Tenaga kerja asing itu diperlukan untuk misalkan untuk jabatan-jabatan yang tinggi, yang strategis, yang berpenghasilan tinggi, yang kalau di Jepang itu ada istilahnya highly skilled professional atau HSP. Artinya profesional yang berketerampilan tinggi. Nah, itu boleh pakai tenaga kerja asing. Atau pengajar bahasa asing, itu boleh pakai tenaga pengajar dari luar Indonesia. Akan tetapi kalau semuanya diisi oleh semua sektor didominasi oleh yang namanya tenaga kerja asing, ini namanya Prabowo melakukan penjajahan gaya baru. Sebagaimana yang dulu saya pernah sampaikan di beberapa komal pendukung Ganjar Pranowo di TikTok, ya. Ketika ada data yang mengatakan konsesi tanah di IKN Ibu Kota Nusantara yang berlaku selama hampir bukan 10 20 tahun, enggak, ratusan tahun, bahkan bisa mencapai 2 abad masa konsesinya. Masa konsesinya bisa hampir mencapai 2 hingga 3 abad lamanya. Ini kan berarti penjajahan gaya baru yang lebih serem bahkan dari apa yang terjadi di Geneva, di Swiss pada tahun 1967, di mana pada saat itu 1 tahun setelah Presiden Soeharto mengkudeta Presiden Soekarno melalui surat perintah 11 Maret atau yang populer di telinga kita disebut Super Semar namanya. Ini apa namanya? Ini kalau terus terang saya bicara apa adanya, ini ngeri loh, guys. Karena ini mengerikan. Ini berarti Prabowo sedang melakukan penjajahan gaya baru terhadap Indonesia. Jadi selama ini narasi yang mengatakan Prabowo itu nasionalis, cinta tanah air itu ya terbantahkan melalui rekaman video yang viral ini. Ini viral loh, dan sudah tersebar di berbagai platform. Saya ada ininya, rekamannya. Ini bahaya loh. Kalau sampai Prabowo beneran jadi presiden, ini sangat dangerous banget untuk Indonesia. Makanya jangan sampai terjadi. Nah, apa yang salah dalam pemilu 2024 ini? Sesuai dengan judul acaranya, What Went Wrong? Ya, pertama karena memang sistem pemilunya yang memang harus dirubah total. Jumat kemarin dalam tayangan The World According to James Corden Smith Windsor yang sudah tayang di YouTube saya ini, saya janjikan pada Anda kita akan bahas lebih detail tentang apa yang hari Kamis kemarin telah dibahas pada acara editorial Media Indonesia di Metro TV edisi tanggal 22 Februari 2024. Ada berbagai usulan dari masyarakat tentang bagaimana sistem pemilu di Indonesia ini sebaiknya dilaksanakan. Saya lupa bawa jam tangan. Baru sadar saya. Nah, jadi para pemirsa, kita ada yang mengatakan sebaiknya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu kembali lagi dipisah seperti sedia kala. Kalau saya malah nggak setuju. Kalau saya
malah mengatakan lebih baik pemilu tetap serentak, akan tetapi memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Nah, tapi masalahnya kalau kita bicara tentang teknologi, kita bicara tentang e-voting ya. Ini aja masalah Sirekap ini, sistem informasi rekapitulasi hasil pemilu 2024 ini aja bermasalah. Servernya katanya bukan di Indonesia, tapi beli server di Tiongkok. Malah ada yang mengatakan servernya ada di Singapura. Ada juga yang mengatakan servernya ada di Amerika Serikat. Nah, ini lucu kawan-kawan. Ini lucu banget asli. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau ini kan karena masalah human error, bukan karena masalah teknologinya. Tinggal bagaimana ada komitmen untuk memperbaiki infrastruktur digital di Indonesia ini, maka untuk pemilu-pemilu ke depan, termasuk pemilu 2029, ini nanti bisa melaksanakan yang namanya e-voting atau pemungutan suara secara elektronik. Pemungutan suara secara elektronik, dan itu suara dari kita langsung masuk ke servernya KPU dan langsung masuk datanya ke KPU. Jadi tidak perlu menggunakan quick count atau exit poll apa segala macam. Langsung data itu masuk ke KPU. Mau itu di dalam maupun di luar negeri. Ini bisa dilakukan. Asal infrastruktur digitalnya dibenerin, asal infrastruktur digitalnya itu diperbaiki, jangan infrastruktur digital itu diabaikan. Ini penting banget, apalagi sekarang orang banyak bicara tentang artificial intelligence atau kecerdasan buat AI. Orang banyak bicara IoT, Internet of Things, di mana hampir semua terhubung dengan internet, ya kan? Dan masih banyak lagi yang lain. Kalau infrastruktur digitalnya tidak diperbaiki, ya sampai kapanpun negara ini akan tertinggal. Ya enggak? Ini makanya jadi perlu koneksi internet yang cepat, yang stabil, yang bagus, bahkan blank spot yang ada di beberapa desa itu juga harus diisi. Bahkan di kota-kota besar di Jakarta, seperti Jakarta ini aja masih banyak blank spot internetnya. Ini harus diisi. Apa blank spotnya itu? Makanya alangkah bagusnya jika ya lebih baik kita pikirkan tentang bagaimana pembenahan infrastruktur digital ini. Jadi jangan kita tersandra di masa lalu, terus tersandra masalah pangan, terus infrastruktur digital ini juga penting agar bagaimana masalah di pemilu ke depan bisa menggunakan e-voting. Jadi nggak perlu lagi rekapitulasi dalam waktu yang lama. Every vote count will be count as one. Satu suara kita misalkan pilih partai apa, pilih siapa cawapresnya, suara itu akan langsung masuk ke KPU dan akan langsung masuk ke data yang langsung masuk ke KPU pusat. Jadi meminimalisir keterlibatan yang namanya KPPS dan juga meminimalisir KPPS yang jatuh sakit bahkan hingga meninggal dunia. Ini kejadian di tahun 2019, terulang lagi di tahun 2024. Di pemilu 2024 korbannya malah lebih banyak. Kalau bisa segera e-voting deh. Jadi orang-orang yang jaga TPS itu adalah benar-benar orang yang hanya memantau suara siapa yang masuk,
untuk nantinya dicocokkan dengan apa yang masuk di server KPU. Jadi insya Allah yang namanya kecurangan kayak begini akan teratasi karena transparan semua. Kalau bisa tuh dikasih layar, suara masuk misalkan pilih pilih siapa capres cawapres ya, ditampilkan di layar, pilih partai caleg apa, di DPD calegnya siapa, suara masuk satu akan terlihat di situ. Jadi publik tidak perlu menunggu lama, tidak perlu menunggu sampai lebih dari sebulan untuk rekapitulasi hasil pemilunya, bisa langsung dalam tinggal bagaimana menjumlahkannya saja kok. Dari ratusan ribu TPS yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia untuk dilakukan tabulasi dari data-data yang ada, lalu dikonversi jadi berapa persen suaranya, dari berapa suara itu tinggal dihitung berapa persen suaranya. Jadi tidak perlu menunggu lama dan meminimalisir petugas KPPS yang jatuh sakit hingga meninggal. Ini harus dipikirkan. Gitu loh. Jadi sekarang kita bicara ini mitigasi bagaimana pemilu itu tidak curang, ya. Dan bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan jujur dan adil. Minimal ada pengawas dari luar. Libatkan observer internasional dan tidak perlu pakai lembaga-lembaga survei, karena beredar juga ini video Kodari Muhammad Kodari dari Indobarometer ya kalau salah. Ini beliau ini merekayasa survei, taunya dia tim CC Prabowo Gibran, curang banget. Kalau bisa satu aja yang dilibatkan, Ipsos misalnya, yang berpengalaman, ya, yang hasil quick count dan exit poll di beberapa pemilu, terutama pemilu Inggris, itu selalu akurat. Lalu akurat dan jumlah sisinya tidak beda jauh dengan hasil real countnya. Jadi begitu loh. Ini bukan masalah trial and error apa segala macam, tapi kita memikirkan bagaimana kemaslahatan politik dan demokrasi Indonesia ke depan. Maka jangan sampai pemilunya curang kayak begini. Nah, nanti di Sunday with James Cohen Smith Windsor kita akan elaborasi ini lebih dalam. Dan karena ini juga saya buatnya waktunya udah mau maghrib ya, karena saya juga ada kewajiban. Jadi untuk sekarang saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya semoga saja bagaimana lah mau dijalankan hak angket di DPR, mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau dibawa ke Badan Bawaslu gitu ya. Yang penting pemilu curang ini selesai udah persoalannya. Karena kasihan negara ini kalau masalah pemilu curang ini tidak teratasi. Sekarang masyarakat lagi menjerit tentang harga pangan yang mahal, harga beras yang melejit dan melonjak tinggi plus mahal. Ini kalau tidak segera diselesaikan bisa bahaya ini. Ya, jadi mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Berhubung ini ada ya sekali lagi terima kasih udah menonton. Jangan lupa terus subscribe channel YouTube saya dan kita berjumpa lagi dalam tayangan mingguan What Went Wrong pada hari Sabtu pekan depan insyaallah. Dan di bulan Ramadan mau itu tayangan The World According to James Cohen Smith Windsor, What Went Wrong, dan Sunday with James Cohen Smith Windsor tetap tayang seperti biasa. Terima kasih, sampai jumpa.